Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila thoriqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Setelah kita selesai membahas 12 adab pada saat dzikir, selanjutnya mu'alif menjelaskan wa innama syaratu nafya kulli mawjudin. Jadi pada saat dzikir la ilaha illallah, ya, itu harus pikiran dan hati dikosongkan. Nah, mu'alif menjelaskan wa innama syaratu, dan sesungguhnya mereka mensyaratkan, yaitu meniadakan segala yang maujud. Segala yang maujud di alam semesta, ya, minal kauni dari alam semesta, minal qalbi dari hati, liyatamakkana, ya, supaya netep, ya, atau masuk lahu baginya taksirun, pengaruh taksiru qauli la ilaha illallah bil qalbi, dengan hati. Jadi maksudnya ketika zikir nafi isbat la ilaha illallah, ya, itu harus dibarengi dengan penghayatan terhadap makna-makna yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi redaksinya tetap sama, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, la ilaha illallah. Tapi makna yang muncul dari kalimat la ilaha illallah ini, ya, bagaikan mata air yang mengeluarkan air yang tak terbatas. Jadi artinya bahwa orang yang zikir nafi isbat la ilaha illallah disertai pemahaman maknanya yang pas, itu ibarat akan menemukan sumber-sumber rahasia ketuhanan. Maka sampai semua yang ada di alam semesta dinafikan, yang ada illallah. Jadi la ilaha, la, tidak ada ilaha, ya, yaitu Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang kita pahami, kemudian kita persepsikan sendiri. Nah, Tuhan-Tuhan yang palsu inilah yang harus kita bersihkan. Ya, jangan dikira kita ini, ya, masih sering menuhankan sesuatu yang sifatnya duniawi, menuhankan jabatan, menuhankan harta, menuhankan diri, menuhankan atribut, ya, itu menuhankan semua.
Ya, ketika dzikir nafi isbat la ilaha illallah itu dinafikan, dinetralkan, tidak ada yang maujud illa kecuali isbat ya, musbatnya Allah, yaitu yang ditetapkan di dalam hati, yaitu Allah, la ilaha illallah. Sehingga zikir yang demikian ini ada taksir, ada labet, ada bekas, ada pengaruhnya. Nah, setelah zikirnya bisa sesuai dengan titik-titik yang pas, ya, sumayasri kemudian berjalan apa dalikal makna tersebut ila sairil jasadi kepada seluruh jasad, sampai akhirnya ketika la ilaha illallah itu dipahami maknanya, ya, awalnya melihat keluar diri, ya, melihat alam semesta, ya, alam semesta ini maujud, sesuatu yang diadakan oleh Allah. Kita nafikan, tidak ada yang maujud, ya, illallah kecuali Allah. Allah sebagai al-khaliq, sebagai pencipta. Ya. Setelah alam semesta kemudian melihat ke dalam diri kita. Alam semesta sebagai makrokosmos, diri kita sebagai mikrokosmos, alam kecil. Kita juga melihat ke dalam diri kita bahwa wujud kita dulu tidak ada, sekarang ada. Maka hakikatnya wujud kita ini la maujuda, tidak ada yang maujud illallah kecuali diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya memahami tentang hakikat diri. Oh iya ternyata saya ini dari tidak ada, ya. Coba kita review, ya, masing-masing. Sebelum kita lahir di muka bumi, kita ada dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan. Sebelum itu, ya, dzatiyah kita ternyata sulalah mintin saripati tanah, gitu. Jadi mana wujud kita pada saat itu? Enggak ada. Terus ruh kita juga sudah ada, tapi di alam arwah. Maka ketika sekarang sudah melihat wujud diri kita, pada saat dzikir la ilaha illallah, ya, sambil dipahami maknanya, sambil dieksplor, ya, la maujuda illallah, itu akan terasa nikmatnya. Nah, memahami tentang hakikat diri. Oh iya ya, ternyata hakikat diri saya dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, dan suatu saat juga kembali tidak ada. Begitu juga alam semesta, dulu tidak ada. Adam dan Hawa dulu ada di surga. Sebelum di surga bumi masih kosong. Nah, kemudian menjadi ada, ya, karena ada Allah yang mengadakan. Maka hakikatnya la maujuda, bahwa segala yang ada di alam semesta ini hakikatnya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mulai dirasakan ila sairil jasad, sampai ke seluruh jasad. Ya, tadi melihat ke dalam diri, oh iya, ternyata fisik kita ini, casing kita ini, unsur dzatiyahnya dari apa? Sulalah mintin. Sulalah mintin itu kalau dideteksi lagi unsurnya dari apa? Oh ternyata dari, yaitu air, api, angin, tanah. Nah, kemudian kita paham, oh wujud kita ini
unsurnya atau dzatiyahnya dari unsur air, api, angin, tak. Maka kemudian kita bisa menyadari, oh hakikatnya kita ini sebagai makhluk yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pandang, ya, la maujuda illallah, tidak ada yang maujud di alam semesta, di dalam diri kita, illallah, kecuali Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Sehingga semakin bertauhid gitu. Wa ansadu, dan mereka membuat nasyid, lagu. Atani hawahu qabla an a'rofa al-hawa fasadafa qalban farigon fatamakkana. Atani hawahu, telah mendatangiku, yaitu hawa. Hawa itu yaitu tarikan yang ada di dalam diri kita yang selalu mengajak kepada yang fahsya dan mungkar. Itu namanya hawa. Ya. Jadi kalau kita merenung ke dalam diri, ketika muncul ada tarikan-tarikan dalam diri kita kok untuk berpaling dari Allah, untuk meninggalkan perintah Allah, itu. Ini namanya hawa. Untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ini hawa. Lah, qabla an a'rifah, sebelum aku mengenal. Qabla an a'rafa, sebelum aku mengenal. Al-hawa, yaitu mengenal hawa nafsu. Jadi maksudnya, dulu saya ini diperbudak oleh hawa. Kesana kemari ngikutin hawa. Nah, itu terjadi kenapa? Karena saya belum tahu asal usul hawa. Oh, ternyata hawa ini, ya, sebagai salah satu yang menghalangi perjalanan seorang hamba menuju Allah itu ya al-hawa. Lah, siapa yang mengendalikan hawa? Hawa ya dikendalikan oleh iblis. Maka wujudnya yaitu munculnya bisikan-bisikan negatif untuk berpaling dari Allah, kemudian untuk berani melanggar larangan-larangan Allah. Itu namanya hawa. Fasodafa, maka kemudian menghadap kolban pada hati, ya, farigon, hati yang kosong. Ya, kemudian menghadap pada hati yang kosong, artinya hati yang tidak ada virus-virus yang sifatnya tipu daya, ya. Maka ketika hatinya itu kosong, fatamakkana, maka ilmu itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Ya, di sini maksudnya pentingnya adalah kolban farigon. Kolban farigon itu yaitu mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mu'alif menjelaskan wa asma'u, dan mereka sepakat ala annahu, atas sesungguhnya yajib, wajib, alal muridi, bagi murid, ayat karo, hendak berzikir siapa murid, bikuwatin, dengan kekuatan tamatin yang sempurna. Jadi wajib bagi murid untuk zikir dengan bersungguh-sungguh. Bihai sulayab, kok sekiranya tidak tersisa minhu dari murid, mutasyiun, yaitu sesuatu yang sifatnya longgar, wa yahtaju min fawqi ra'sihi ila usbu'i qadamaihi, ya semua ikut merasakan getaran zikir
dari ujung rambut pokok sini ujung rambut ila usbu'i qadamehi sampai ya jari-jari telapak kaki itu semua merasakan getaran tentang la maujuda illallah. Wahya halatun yastadluna biha ala annahu sahibu himmatin. Dan itu merupakan keadaan yang membutuhkan yastadluna biha, yaitu yang dijadikan sebagai dalil atau rujukan ala annahu sahibu himmatin, bahwa sesungguhnya dia itu orang yang memiliki himmah, memiliki cita-cita. Fayurja, maka diharapkan lahu baginya al-fathu, apa kefutuh ya, angkoribin dari waktu dekat, insya'a jika berkehendak siapa Allah, Allah Ta'ala maha tinggi. Maksud dari penjelasan di atas bahwa seorang salik yang sudah terbiasa zikir nafi isbat ya, dengan didasari kesadaran dan perenungan terhadap kalimat-kalimat zikir yang diucapkan, itu pasti memiliki efek ya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu. Maka itu bisa menjadi cahaya yang membentengi seorang salik ketika dia berzikir kepada Allah, itu akan melahirkan energi-energi ilahiyah. Maka orang yang ahli zikir itu akan nampak ekspresi cahaya anwarul ilahiyah itu akan terasa. Tapi sebaliknya kalau ada orang nggak pernah ngamalin zikir gitu, itu dilihat dari aura wajahnya itu akan kelihatan. Jadi orang yang ahli zikir ada efek cahaya dalam wajahnya ya, itu akan terasa sekali. Wa asma'u, dan mereka bersepakat ala annahu, atas sesungguhnya wajib alal murid, bagi murid al-jahru, apa keras, bizikri dengan zikir, bikuwatin dengan kuat, tamatin yang sempurna. Jadi kalau zikir nafi isbat wajib bagi murid untuk keras itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la dari bawah perut tarik ke atas ya. Kita kosongkan pikiran kita dari segala keruwetan, segala persoalan gitu. Ilaha tarik ke kanan, yaitu yang selama ini kita mudah menuhankan hal-hal yang sifatnya duniawi, menuhankan materi gitu. Kita netralkan, kita zerokan la ilaha, kemudian kita isbatkan illa, dihentakkan, wah itu masuk ke hati ya, di bawah dada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah itu ke hati, yaitu berada di bawah dada. Nah, wa anna dzikra sirri, dan sesungguhnya zikir sir, la yufituhu raqiyan, zikir sir itu tidak bisa memberikan manfaat untuk taroki, untuk naik ya secara spiritual bagi seorang murid. Misalkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya, hanya didengerin sendiri aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu la yufiduhu, nggak ngefek gitu. Maka ketika zikir harus ngikutin ya tekniknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pasti efek setelah zikir itu akan terasa
bagi seorang salik gitu. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ini oleh mu'alif ya, la yufidhu raqiyan. Tidak memiliki efek untuk bisa meningkatkan spiritualitas ya. Qalu mereka berkata wa yajibu dan wajib alahi atas murid fi tariqi suratil fathi, yaitu di dalam mencari jalan supaya cepat terbuka kefutuh memahami makna la ilaha illallah. Ayas ada hendak naik la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah min fawqas surati, dari atas pusar. Jadi maksudnya gini, la, jadi pengambilannya la itu dari pusar tarik ke atas, la min fawqas surati minan nafsi, dari diri allati bainal jambaini, antara dua sisi. Wa yusilu, dan sampai la ilaha illallah pada la ilaha illallah bil qalbi, yaitu setelah la ilaha illallah Allahnya itu bil qalbi, sampai kepada hati al-lahmi, hati yang berupa fisik ya, yaitu hati yang berada di bawah dada itu. Alka ini yang berada baina admis sudri, antara tulang dada wal maidati, dan perut itu. Wa yamilu, dan condong apa roksuhu, kepalanya, ilal janibil aisari, pada sisi kiri ya. Sisi kiri maksud ketika la ilaha illallah, wah itu kepalanya ikut menghentakkan ke hati ya. La ilaha illallah, wahnya itu menghentakkan ke hati. Ilal jim ma'a huduril qalbi, serta hadirnya hati al-maknawi, yang bersifat maknawi. Nah, hati yang maknawi inilah yang punya connecting, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau zikirnya bagus, tekniknya bagus, kemudian kefutuh rahasia makna-makna di balik zikir ini, ya dia akan menikmati yaitu keindahan-keindahan makna yang muncul dari kedalaman kalimat la ilaha illallah. Ini kalau zikirnya ahli thariqah itu ada tekniknya. Berbeda dengan zikir umum, ya, zikir tahlil misalnya. Itu ya nggak pakai teknik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Enggak, ya ini tadi kurang efek, la yufidhu raqiyan. Qalu, mereka berkata, wa yakunu, dan ada abal jahru, suara kenceng, fit dzikri, dalam dzikir, birafkin, dengan ya lembut, khaufan, karena takut, ayatarabbalu fatatun fi badnihi, yaitu khawatir ya muncul ketidaknyaman dalam perutnya, fayata'attala, maka menjadi sia-sia jahru, kencengnya, bil kulliyati, secara keseluruhan. Qalu, mereka berkata, wal yahdar, dan hati-hatilah siapa adzakiru, orang yang zikir, minal lahni. Lahni itu cedal, mengucap kalimat la ilaha illallah itu enggak jelas ya, karena lahan ini bisa merusak makna. Bila ilaha illallah, pada la ilaha illallah. Fa innaha, maka sesungguhnya la ilaha illallah minal Qur'ani, dari Quran. Fa yamuddu, maka membaca panjang alala min nafi, pada la nafi, yaitu la, ini harus dibaca mat
ya, la ini mat ya, 2 harokat. Bi qadril hajah, sesuai dengan hajat. Wa tahaqqul hamzatu, dan tahakkuk nyata apa al hamzatu hamzah al maksurati yang dibaca kasroh ba'da sesudahnya, yaitu ilaha, wala yamuddu, dan tidak boleh memanjangkan alaiha atasnya, enggak boleh la ya enggak boleh gitu. Tetap la ilaha gitu. Jadi yang panjang harus dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Sumayantiku, kemudian mengucapkan bil hamzati dengan hamzah illa ya, illa min harfil istisna'i, dari huruf istisna, yaitu illa itu huruf istisna, maksuratan dengan dibaca kasroh, mukhafatan yang ringan, bi ghairi madin dengan tanpa panjang, la ilaha illa yang pendek, enggak boleh illa, enggak boleh. Alitiba adhamat dan tobiyan. Wala yamutu ala alamil alif, dan juga tidak boleh memanjangkan atas lam pada lamul alif, lam pada alif. Ba'da sesudahnya madan dengan panjang. Sumayantiku, kemudian mengucapkan bil jalalah dengan kalimat jalalah, yaitu Allah, fayamuddu, maka panjangkan ala lami atas lam, la ilaha illallah, wah itu panjang 2 harokat. Wa yaqifu, dan berhenti ala harfil ha bis sukun. Ketika wakaf di la ilaha illallah dibaca wakaf, ya ala harfil ha bis sukun, harus dibaca sukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dibaca sukun, enggak boleh la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Ha ya boleh, hu gitu ya. Misalnya itu harus dibaca waqaf ya. Wa yaqifu ala harfil ha bis sukun in waqafa, apabila dia waqaf. Wa kadzalika, dan semikian itu yang bagi seyogyanya istinabul mati, menjauhkan mat ala harfil ha pada huruf ha, min ilahin, dari lafaz ilahin. Jadi menjauhkan mat pada huruf ha ilahin, la ilaha, la ilaha, haknya enggak boleh panjang, la ilaha, itu enggak boleh. Wa yatawallatu minhu alif, maka lahirlah alif, wadzalika tahriful Quran. Kalau seperti itu ya berarti itu sudah merusak Al-Qur'an. Wa kadzalika an-nutqu bil ha, dan begitu juga mengucapkan bil ha minal jalalah, dari lafaz Allah, matmumah dibaca dhammah, la ilaha illallahu, mamdudatun yang dibaca panjang, hatayan sa'umin hawa, seolah-olah muncul huruf wawu. Ini juga enggak boleh, la ilaha illallahu, itu enggak boleh, harus lebih aman dibaca waqaf, la ilaha illallah. Qala Sayyidi Ali bin Maimunun, Syekh Sayyidi Muhammad ibn Iraq radhiyallahu anhu, wa hadzal lahnu, dan ucapan yang cedal, yang rusak kalimat tadi, kullu semuanya, qad akhadathu fuqara'ul azmi, ya, telah terjadi pada orang-orang ajam, ya, fuqara'nya al-ajam, warumi dan rum, wa atba'is sunnati al muhammadiyati, dan pengikutnya sunnah Muhammadiyah, wassalabi wal matlu. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif ya, itu sebagai panduan ketika berzikir nafi isbat la ilaha illallah, dan ini juga menjadi pegangan orang-orang ahli thariqah yang mengamalkan zikir nafi isbat. Seperti thariqah satariyah, itu kalau kita lihat banyak karya-karya satariyah yang menuliskan kalimat la ilaha illallah itu dalam bentuk simbol-simbol. Itu juga sama ya, ada la di tengah, kemudian ilaha, illa tarik ke la
Itu dari pusar naik ke atas, ilaha tarik ke kanan, illa hentakkan ke jantung, wahnya hentakkan ke hati. Itu teknik-teknik zikir yang benar. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, dikit lagi ini. Wa qala Sayyid Yusuf Al-Azmi rahimahullah taala wa ma dzakaruhu min adabi dzikri mahallahu fi dzakir al-wa'i al-muhtar amal maslub al-ikhtiyar fa wa ma yuradu alaihi min al-asrar. Wa qad yajri ala lisanihi Allah Allah. Ya. Jadi menurut Sayyid Yusuf Al-Azmi, ya terkadang orang zikir la ilaha illallah, ya. Terus kemudian dia sedang asik-asiknya, itu bisa suara itu bisa berubah, ya. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian saking asiknya kemudian menjadi Allah, 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 terus hu, terus la ah gitu. Nah, ini maksudnya ya bagi orang yang sedang posisi istilahnya sedang merasakan warid ilahiyah, sedang posisi tidak sadar, yaitu dimaklumi. Gitu. Tapi kalau posisinya itu sadar, ya harus kembali kepada adabnya zikir. Jadi memang kan ada seorang salik yang sedang asik zikir itu kemudian sampai keluar kalimat yang kita dengar itu seolah-olah nggak pas gitu. Sementara yang zikir sedang asik, mungkin bisa dianggap merasakan kemesraan gitu. Nah, oleh mu'alif di sini, ya kalau orang tersebut dalam posisi sedang merasakan warid ilahiyah, ya diikutin saja, taslim mengalir, ya. Tapi setelah kesadar, ya harus kembali kepada adab dzikri, gitu. Sehingga zikir itu tidak rusak. Sebab kalau rusak, ya misalnya tadi ada zikir kan bisa repot. Kok zikirnya gitu. Padahal di sini oleh mu'alif diperumpamakan andai saja ada orang yang asik zikir sampai lupa diri, ya, kemudian keluar kalimat-kalimat seperti itu, ya biarin saja, biar dia mengikuti apa yang dia rasakan. Nah, ketika suatu saat dia sadar kembali, ya kembali ke kalimat normal, la ilaha illallah lagi. Ini maksudnya seperti itu. Wahadal adabu dan bermula adab talzamu wajib adzakiru orang yang zikir bilisani dengan. Jadi adab itu penting bagi orang yang zikir secara lisan. Amad dzakiru adapun orang yang zikir bi qalbi dengan hatinya fala yalzimu syai'un maka tidak wajib baginya. Jadi kalau zikir lisan tetap harus pakai adab, tetap harus kalimahnya jelas, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kecuali tadi kalau posisinya sedang hilang kesadaran, ya sudah sampai dia nanti muncul kesadaran. Sampai sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.